balik lagi di YouTube channel aku. Dan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, dilancarkan segala urusan dan rezekinya pada hari ini. Amin. Nah, jadi hari ini aku mau buat bukaan puasa ya. Makanannya itu gampang banget ya, pastinya semua juga orang udah pada tahu. Yang juga makanan atau jajanan pasar pastinya. Jajanan nanti kita sebenarnya ada appointment ya untuk vaksin yang kedua. Jadi aku mau buatnya lebih awal bukaannya. Juga nanti aku mau ngasih ke teman aku juga. Jadi aku buatnya lebih awal dan nanti setelah itu jadi nggak repot-repot karena takut setelah vaksin nanti kayak vaksin yang pertama. Tapi nanti aku ceritain juga deh masalah vaksin ini juga. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, like, dan share sama teman-teman kalian, oke? Nah, jadi kita buatnya sambil ngobrol juga ya. Nah, jadi ini aku pakai ubi jalar atau ubi apa ya, kayak sweet potato gitu. Ubi jalar ya kalau di tempat kita bilangnya. Tapi ini aku udah aku microwave ya. Ini tinggal kita ginikan aja, halusin. Jadi agak ribet pakai ini. Jadi aku mau halusinnya dengan cepat pakai tangan. Dan itu gampang banget. Itu yang namanya kalau di tempat aku itu kayak buah malaka kata orang ya. Kata kalau di tempat kampung aku sih bilangnya buah malaka. Tapi kan kali ini aku buatnya dengan ubi jalar. Jadi dengan ubi jalar apa aja yang mau warna ini aku ambil yang warna orange. Sebenarnya sih mau yang warna ungu itu tapi nggak ada ya di sini. Nggak ada. Jadi aku coba pakai yang ini aja. Dan itu buatnya gampang banget. Alright, itu halus. Jadi tinggal masukin ke tengah. Oh, agak ribet. Oh, agak ribet ya, Bu. Beb, can you help me? Please. Manja banget. Right here, babe. Can you open this? You just stay there. Alright, thank you. Tepungnya. Jadi nih ya guys, aku mau cerita sedikit ya. Ada cerita sedikit. Jadi ada tuh ya yang nanya ke aku gini ya. Dia nanya suami aku agamanya apa dan suami aku puasa apa enggak. Itu kayaknya nggak tahu deh ya, menurut aku itu bukan satu pertanyaan yang seharusnya ditanya gitu ya. Itu kan masalah pribadi ya, kalau nggak seharusnya ditanya. Itu pertanyaan karena kamu peduli dengan suami aku, peduli dengan ibadah kita, atau kamu mau kepo gitu. Itu aku juga nggak ngerti ya. Itu kayak aku sempat kesel juga dengan orang tersebut. Kenapa pertanyaannya kayak gini ya? Kalau seandainya kayak ibadah orang itu kan bukan urusan kita. Itu kan urusan kita dengan Tuhan ya. Bukan urusan saya dengan kamu, atau bukan urusan saya dengan orang lain tentang ibadah itu. Jadi pertanyaannya itu memang buat aku marah banget ya. Tapi aku nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Dan itu kalau suami aku tahu itu pasti suami aku udah kayak, wah orang Indonesia begini, oh orang Indonesia begitu, yang pastinya selalu membanding-bandingkan atau selalu berpikiran negatif juga. Jadi ngapain juga ngurusin hal pribadi orang, ngurusin ibadah orang, ya belum tentu ibadah kamu sendiri itu, amal perbuatan kamu itu juga nantinya baik atau gimana gitu ya. Coba deh ya, menurut aku ya, nggak usah terlalu mementingin urusan pribadi orang tentang kehidupan orang. Itu kayaknya kita nggak usah deh, coba deh nggak usah ngurusin pribadi
masalah ibadah orang atau amal perbuatan orang itu kayak nggak, kayak gimana ya, kayak lucu atau gimana, kayaknya bukan urusan kita juga deh kalau ngurusin tentang amal orang, tentang ibadah orang itu, betul nggak? Apalagi suami aku itu jenis yang suka maksudnya suka ngambil tahu gitu, suka mau pingin tahu gitu ya. Maksudnya gini loh, kayak aku kan memang sekarang jarang banget posting sesuatu di sosial media atau nulis status di sosial media, karena bukan apa, suami aku walaupun aku tulis pakai bahasa Indonesia tapi dia ngerti, dia akan pergi ke Google Translate and then translate ke bahasa Inggris gitu ya. Jadi pernah pengalaman waktu ada orang teman Facebook aku, dia komen di postingan aku ya, yang dia bilang itu mandul, aku mandul ya, ini bener dia bilang aku mandul gitu. Nah itu walaupun orang tersebut udah aku blog dan komennya udah aku hapus, tapi suami aku udah sempat baca. Nah jadi di situ suami aku bilang, wah orang Indonesia kayak gini, orang Indonesia kayak gitu ya, otomatis itu menyakitkan hati aku. Nah ujung-ujungnya nanti kita berantem ya, karena ujung-ujungnya nanti ya pasti membandingkan dengan, oh kalau orang ini pasti nggak akan kepo-kepo gini, orang Indonesia tuh kebanyakan kepo begini begitu ya. Walaupun nggak semua orang Indonesia berpikiran dangkal kayak gitu, tapi ya kalau udah disebut, yang namanya udah disebut orang Indonesia, pasti udah kayak menyangkut keseluruhan gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kita berantem gara-gara kayak gara-gara komen orang tersebut, karena suami aku udah membanding-bandingkan, karena suami aku udah berpikiran kalau orang Indonesia itu kayak gitu. Jadi maka dari itu aku memang jarang banget posting sesuatu di sosial media, berhati-hati banget ya. Begitu juga sih sepatutnya kalau setiap orang ya, maksudnya kita yang kayak, pernah deh ada yang bilang kayak gini, kita itu orang Indonesia udah miskin akhlak, miskin pendidikan, miskin dengan kehidupan, itu nggak ada yang sempurna. Itu kayaknya sakit banget, walaupun ya sebenarnya kita tahu nggak semua orang Indonesia yang seperti itu, cuma itu memang menyakitkan banget. Jadi buat kalian juga setidaknya berhati-hati untuk komen, berbicara, karena yang sebaiknya dipikirkan dulu deh sebelum ditanya hal tersebut, atau sebelum kalian komen sesuatu sebaiknya dipikirkan dulu agar tidak menyakiti. Dan aku juga nggak mau ribut terus sama suami karena terlalu membanding-bandingkan orang Indonesia seperti ini, orang ini seperti itu. Jadi aku nggak mau, maka dari itu aku memang jarang banget post sesuatu di sosial media. Ya jadi seperti itu ya guys. Jadi sebelum kalian komen, sebelum yang kalian bertanya, lebih ada baiknya dipikirkan dulu. Jadi nggak menyinggung siapapun, tidak menyakitkan siapapun. Kayaknya ini udah jadi deh. Kalau memang kalian peduli dengan keluarga saya, dengan kehidupan saya, peduli dengan suami saya, doakan yang baik-baik aja. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih taat, ya gitu aja deh. Jadi nggak usah ditanyain suami saya agama apa, suami saya puasa apa enggak, itu urusan saya dengan Tuhan. Itu hanya saya, suami saya dan Tuhan aja yang tahu. Jadi kalian nggak perlu tahu, nggak perlu repot-repot deh, pokoknya nggak perlu repot-repot ngurusin atau tanya-tanya hal kayak gitu. Jadi aku udah manasin air, kayaknya udah manasin air itu, jadi ini kayaknya udah bisa dibulet-bulet. Alright, jadi ayo kita memas. Tuh kayaknya airnya udah mendidih deh. Kita cepurin. So guys, jadi ini airnya udah mendidih. Jadi ini tinggal kita buat-buatkan aja kayak gini ya. Ini namanya buah malaka pakai ubi jalar. Dan ini favorit aku banget. Alright. Tinggal diletak gula merah. Jadi ini kelapanya juga aku microwave ya, jadi nggak aku kukus, nggak dikukus biar agak cepat mudah gitu.
karena nanti kita jam 4 ada vaksin yang kedua, jadi aku mau kejar. Jadi ini kejar waktu. Jadi ini tinggal di agak ribet ya. Kita mau coba cemplung ini. Kayaknya ini udah deh, cantik. Masuk nih. Jadi kalau udah mengapung berarti udah masak. Jadi cerita-cerita tentang vaksin, waktu vaksin yang pertama itu kan mereka bilang gejala efeknya setelah vaksin itu kan kayak kamu mual, kayak kamu pening atau apa. Dan ternyata setelah 4 hari vaksin, enggak setelah 4 hari vaksin deh. Setelah vaksin itu, aku tuh memang sakit kepala banget ya, sakit kepala sampai 4 hari, sampai tangan aku ini sakit nggak bisa digerakin. Terus aku batuk-batuk, sampai pilek juga ya, pilek, terus suara aku juga hilang juga. Tapi katanya sih itu memang gejala dari vaksin tersebut. Dan mudah-mudahan yang vaksin kedua ini nggak ada gejala apa-apa, karena aku nggak mau sakit, nggak mau ngerasain itu, nggak enak banget kalau udah sakit gitu. Tapi bagaimanapun harus divaksin biar bisa jalan-jalan ke luar negeri, biar bisa travel. Karena aku udah rindu banget sama keluarga di Indonesia. Yang rencananya sih lebaran ini kita pulang, tapi nggak bisa pulang juga. Terus kita rencana lagi bulan 7 kita pulang. Tapi ya kakak aku yang di Malaysia, dia bilang dia nggak bisa pulang karena dia belum dapat vaksin. Jadi dia nggak boleh keluar dari Malaysia sebelum dia dapat vaksin. Jadi ya kita tunggu sampai kakak aku yang di Malaysia itu benar-benar udah bisa pulang ke Indonesia, baru kita pulang. Tapi nanti aku bulan 7 atau bulan 8 aku dengan suami itu berencana mau pulang ke Eropa dulu ya, lihat mertua aku. Jadi mudah-mudahan segalanya membaik secepat mungkin, bisa kumpul bareng keluarga. So guys, jadi ini dia udah jadi. Kayaknya ini enak banget. Ya, yang ini nanti mau aku kasih ke teman aku ya, dia orang Kamboja ya. Dan dia bilang dia suka banget dengan ini, kan kurang lebih makanan kita orang Asia kan sama-sama gitu, hampir-hampir sama gitu. Jadi sekarang aku mau siap-siap, mau ganti baju, mau vaksin, karena kita harus di sana itu 15 menit sebelum jam appointment kita ya. Jadi nanti kita lanjut lagi. Yaudah deh, siap-siap dulu. So guys, jadi kita udah vaksin ya. How you feel, babe? So good. Jadi udah kita vaksin yang kedua ini. Jadi memang kita nggak boleh record atau foto selama proses vaksin itu. Jadi banyak banget, kita harus tetap di dalam mobil, nggak keluar. Mereka itu dokter yang datang yang suntik kita. Jadi setelah vaksin mereka nyuruh kita untuk parkir di parkiran selama 15 menit. Nah jadi selama 15 menit kalau nggak ada terjadi apa-apa sama kita, kita boleh keluar dari tempat ini. Jadi sebelum 15 menit kita harus nunggu di sini dulu. Ya mungkin mereka takut setelah vaksin ada gejala atau apa gitu. Jadi mereka udah nyiapin medis gitu ya. Jadi kita masih nunggu selama 15 menit di sini. Dan nggak ada rasa apa-apa sih, cuma aku kan memang takut sama jarum suntik, jadi sebelum disuntik agak nervous gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke? So guys, jadi aku di luar di apartemen, tapi di luar dekat kolam renang. Karena kan hari ini kan cuacanya panas banget, jadi aku mau nikmatin matahari. Dan tuh kolam renangnya juga udah buka. Jadi ini dekat luar, kolam renangnya udah buka tapi nggak semuanya kayaknya. Yang jacuzzinya masih ditutup, masih kolam renangnya aja. Dan di sini tuh ada tempat grill gitu, kalau kalian mau buat party kita bisa ke sini. Tuh aku tunjukin dah.
kayak really kalau mau buat party tinggal datang aja kemari. Karena kan kalau di rumah kan rumahnya kecil jadi nggak muat banyak orang. Nah jadi buat kalian yang selalu dukung aku, yang udah nonton video aku, makasih banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.